pada saat ini Bapak Yanto akan bercerita di pos ronda karena warung sementara tutup untuk mengurangi kemungkinan model. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Babang Tam Fan Xiaoyan yang bersama dengan Chaos Immortality memasuki portal, lalu pada akhirnya keduanya segera memasuki ruang yang sangat gelap dan waktu benar-benar tidak terasa, dan pada akhirnya kedua orang ini pun segera keluar dari perut ikan raksasa. Lalu Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bentuk ikan yang sangat besar dengan sisik yang sangat keras. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk segera pergi, lalu Xiaoyan pun mengangguk dan keduanya pada saat ini segera melesat di dalam gua yang sangat besar. Setelah cukup lama pada akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortality berhasil keluar dari gua dan sampai di pegunungan primitif. Kemudian Xiaoyan pada saat ini kembali mencium aroma obat di sekitar pegunungan primitif dan tubuhnya sedikit bergetar. Menyadari hal ini Chaos Immortality pun lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Chaos Immortality berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi dan tidak bisa memikirkan bahan obat. Lalu Xiaoyan pun segera tersadar hingga pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan mereka pun segera pergi. Dan setelah cukup lama pada akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortality telah sampai di perbatasan pintu masuk ke pegunungan primitif. Kemudian keduanya pun segera bergegas menuju ke aula dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu di sisi lain Chaos Overlord pada saat ini sedang berada di sebuah aula menyambut tamu dari Pil Palace, dan orang-orang dari Pil Palace pada saat ini berkunjung ke kediaman dari keluarga Warcraft. Pada saat ini seorang pemimpin yang bertubuh kurus diikuti dengan beberapa orang pengikut di belakangnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya ketika utusannya menemui Zhen Bufan, saat ini Pil Palace memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang demi berjaga-jaga atas sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam aula ini pada akhirnya seorang pemimpin dari Pil Palace segera membuka mulutnya. Sosok tersebut bertanya apakah pemimpin dari keluarga Warcraft bersedia menerima tawaran dari Pil Palace, dan jika Tuan bersedia maka benar-benar akan memberikan keuntungan kepada keluarga Warcraft. Setelah mengucapkan perkataan tersebut utusan ini pun segera mengeluarkan sekotak batu giok dan membukanya. Bersamaan dengan itu Chaos Overlord pun seketika tertegun, karena dirinya melihat teh yang sangat langka yang pernah dirinya minum ketika para kaisar berkumpul di tempat milik Zhen Bufan. Di sisi lain pemimpin dari utusan pun segera berbicara kepada Chaos Overlord. Dirinya berkata bahwa Pil Palace akan memberikan hadiah yang sangat langka ini kepada keluarga Warcraft. Tetapi tentu saja hal itu dapat dilakukan jika tertua dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima persyaratan dari Pil Palace. Mendengar perkataan tersebut tentu saja Chaos Overlord pada saat ini sangat tertarik, karena teh ini benar-benar sangat langka dan benar-benar memiliki harga yang tinggi. Meskipun itu memiliki harga yang tinggi tetapi teh ini benar-benar sudah tidak ada lagi di pasaran. Memikirkan hal ini bagaimana mungkin Chaos Overlord tidak ngiler. Lalu pada akhirnya Chaos Overlord pun segera berkata biarkan dirinya memikirkan permasalahan ini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut utusan dari Pil Palace pada saat ini tersenyum, lalu ketika dirinya hendak berbicara tiba-tiba dua buah kilatan segera melesat dan sosok Xiaoyan bersama dengan Chaos Immortality segera muncul di aula, lalu keduanya pun segera melihat sekeliling dan menyadari adanya utusan dari Pil Palace, terlebih lagi dengan Xiaoyan yang benar-benar menyadari jubah yang dimiliki dari Pil Palace. Akan tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bertindak dan hanya menatap tajam ke arah anggota dari Pil Palace. Lalu niat membunuh di dalam hati Xiaoyan juga pada saat ini melonjak tetapi Xiaoyan buru-buru menekan emosi miliknya. Sementara itu Chaos Immortality juga segera bertanya, bukankah ini adalah utusan dari Pil Palace? Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortality pemimpin dari utusan Pil Palace pun tersenyum dan mengangguk. Mereka seketika menyadari bahwa sosok yang baru saja datang adalah Chaos Immortality yang merupakan putra dari Chaos Overlord. Semua orang di Pil Palace menyadari bahwa Chaos Immortality adalah orang yang akan menerima tahta setelah Chaos Overlord pensiun. Oleh karena itu secara alami mereka segera melontarkan senyum dan menangkupkan tangannya. Pemimpin pasukan dari Pil Palace juga pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan tetapi mereka tidak menghiraukannya.
mereka pada saat ini hanya menatap ke arah Chaos Immortality dan pemimpin dari utusan ini segera berbicara. Pemimpin utusan tersebut berkata, tentu saja sepertinya ini adalah Tuan Muda Chaos Immortality. Bukankah Tuan Muda Chaos Immortality menyukai baju besi dan senjata perang? Lalu dirinya pun segera mengungkapkan sekotak hadiah dan membukanya dan menyerahkannya ke hadapan Chaos Immortality. Dirinya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang diperuntukkan untuk Tuan Muda Chaos Immortality. Menanggapi hal tersebut, tentu saja Chaos Immortality tidak serta-merta menerima hadiah dari utusan Pil Palace, karena dengan perasaannya kepada Xiao Yan yang sudah dianggap sebagai saudara, maka Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Immortality secara terang-terangan segera menolak hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Pil Palace. Melihat adegan ini, utusan dari Pil Palace pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya menjelaskan bahwa Pil Palace akan memberikan banyak hadiah kepada keluarga Warcraft jika mereka menyetujui persetujuannya. Mendengar hal tersebut, Chaos Immortality pada akhirnya segera menoleh ke arah Chaos Overlord. Chaos Immortality pun segera bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi di sini. Menanggapi pertanyaan dari Chaos Immortality pada saat ini, Chaos Overlord hanya bisa terdiam. Di sisi lain, utusan dari Pil Palace segera membuka mulutnya untuk lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa Pil Palace akan memberikan 20.000 pil yang tingkatnya di atas peringkat keempat. Mereka akan memberikan pil ini setahun sekali kepada keluarga Warcraft jika mereka setuju. Selain itu, mereka juga akan memberikan manfaat lain kepada keluarga Warcraft. Dirinya yang merupakan utusan dari Pil Palace berharap kepala dari keluarga Warcraft pada saat ini mau menerima hadiah ini. Mendengar pernyataan tersebut, Chaos Immortality pun seketika berteriak meminta ayahnya untuk menolak hadiah tersebut. Mendengar hal tersebut, Chaos Overlord pun segera menoleh dan berteriak memerintahkan Chaos Immortality untuk diam. Setelah itu dirinya memerintahkan prajuritnya untuk menerima hadiah yang disodorkan oleh utusan dari Pil Palace. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah dan benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak. Lalu Xiao Yan pun menatap ke arah Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar emosi. Xiao Yan pada akhirnya menepuk bahu Chaos Immortality dan menenangkan Chaos Immortality. Sementara itu utusan dari Pil Palace pada saat ini benar-benar sangat gembira. Karena dengan penerimaan hadiah ini tentu saja keluarga Warcraft tidak akan membantu Xiao Mansion di dalam pertempuran nanti. Dan pada akhirnya utusan dari Pil Palace pun segera mengucapkan salam perpisahan kepada Chaos Overlord. Lalu Chaos Overlord hanya mengangguk dan utusan dari Pil Palace pada saat ini segera mundur. Ketika mereka melewati Xiao Yan, mereka melemparkan senyum sinis kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini benar-benar nafsu, tetapi Xiao Yan menyadari ini bukanlah tempat Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan di tempat ini. Dan akhirnya setelah kepergian utusan dari Pil Palace, Chaos Immortality segera menatap ke arah ayahnya. Di belakang Chaos Immortality, Xiao Yan juga pada saat ini segera melangkah maju dan menghadap ke arah Chaos Overlord. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Mansion pada saat ini dalam keadaan genting. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini meminta izin pamit kepada Paman Chaos Overlord. Setelah mengucapkan hal ini, Xiao Yan pun segera membalikkan tubuhnya dan segera bergegas untuk pergi. Baru saja Xiao Yan berjalan 2 langkah, tiba-tiba Chaos Immortality segera menyebut nama Xiao Yan dan Xiao Yan seketika berhenti. Tubuh Xiao Yan pada saat ini bergetar mendengar suara dari Chaos Immortality dan segera berbalik. Chaos Immortality pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya kembali berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Lalu setelah kepergian Xiao Yan ini, Chaos Immortality segera mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya. Chaos Immortality berteriak mengapa ayahnya berani-beraninya menerima hadiah dari utusan Pil Palace. Apakah ayahnya tidak menghargai hubungan yang dibentuk oleh Xiao Yan dan Chaos Immortality? Bukankah ayahnya tahu bahwa Chaos Immortality dan Xiao Yan sudah sebagai saudara?
meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah tetapi janji mereka benar-benar telah didengar oleh langit dan bumi. Hubungan di antara keduanya adalah hubungan di mana susah senang mereka akan selalu bersama, bahkan mereka akan selalu bersama di dalam senang dan akan selalu saling membantu di dalam kesusahan. Bukankah dengan keputusan yang dibuat oleh ayahnya ini, maka bukankah itu berarti mereka pada saat ini benar-benar menusuk Xiao Yan? Mendengar perkataan tersebut, Chaos Overlord pada saat ini segera berdiri dan melangkah maju. Lalu dalam sekejap mata sosoknya pada saat ini seketika sudah berada di samping Chaos Immortality, kemudian dirinya pun tersenyum menghadapi Chaos Immortality yang pada saat ini benar-benar terlihat marah. Chaos Overlord pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Chaos Immortality. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini melihat Chaos Immortality seperti dirinya melihat Chaos Overlord ketika masih muda. Dirinya melihat tekad yang membara di dalam diri Chaos Immortality pada saat sebelumnya. Dirinya benar-benar sangat senang, tetapi pada saat ini ada banyak hal yang harus dipelajari oleh Chaos Immortality. Selain itu, apakah Chaos Immortality pada saat ini berpikir 20.000 pil dan hadiah ini akan mempengaruhi keluarga Warcraft? Apakah keluarga Warcraft pada saat ini akan bergantung pada semua hadiah ini? Setelah selesai berbicara, Chaos Overlord pun tersenyum penuh arti menatap ke arah Chaos Immortality. Chaos Immortality pada saat ini bingung tetapi dirinya sedikit memahami sesuatu, lalu dirinya pun merenung sejenak dan pada saat ini Chaos Immortality segera menyadari apa yang dimaksud oleh ayahnya. Setelah menyadari hal ini, kemarahan dari Chaos Immortality pun perlahan-lahan mereda. Sementara itu di kota Juxi, terlihat lubang cacing pada saat ini berfluktuasi dan sosok Xiao Yan perlahan-lahan keluar. Xiao Yan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan Xiao Yan segera melesat setelah sampai di lubang cacing. Xiao Yan melesat di langit dan Xiao Yan melihat sekeliling dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut. Lalu ketika Xiao Yan mendekati Xiao Mansion pada saat ini Xiao Yan menyadari adanya perbedaan. Suasana di Xiao Mansion dari atas langit pada saat ini terlihat semakin sepi dengan sedikit penjagaan di dalamnya. Xiao Yan seketika menyadari tampaknya semua orang pada saat ini benar-benar sedang bersiap-siap. Menyadari hal ini, Xiao Yan pun segera meningkatkan kecepatannya dan melesat menuju ke arah Xiao Mansion. Lalu bersamaan dengan itu pada saat ini banyak mata-mata yang melihat keberadaan Xiao Yan. Mata-mata ini secara alami adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Pil Palace. Setelah kemunculan dari Xiao Yan, mereka pun pada saat ini segera berpencar dan hendak memberikan laporan kepada Pil Palace. Lalu adegan pun kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di Xiao Mansion dan bertemu dengan King Haoran. King Haoran yang berada di aula pada saat ini terkejut dengan kedatangan Xiao Yan. Akan tetapi King Haoran juga pada saat ini merasa senang dan dirinya segera menghampiri Xiao Yan dan bertanya, bagaimana kabar dari Xiao Yan? Xiao Yan yang baru saja sampai tidak menjawab pertanyaan dari King Haoran dan malah balik bertanya. Xiao Yan bertanya apakah kabar yang diterima oleh Xiao Yan mengenai Pil Palace adalah sebuah kebenaran. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun tersenyum dan meminta Xiao Yan untuk jangan khawatir. Karena yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan menenangkan diri terlebih dahulu dan menyeruput teh bersama-sama dengan King Haoran. Xiao Yan yang pada saat ini tegang sedikit bingung dengan sikap yang ditampilkan oleh King Haoran, karena bukankah mereka pada saat ini menghadapi bahaya yang sebentar lagi akan tiba? Akan tetapi Xiao Yan tidak mengerti mengapa King Haoran pada saat ini benar-benar terlihat tenang. Lalu Xiao Yan pada akhirnya memiliki sedikit keyakinan dengan apa yang ditampilkan oleh King Haoran dan Xiao Yan memutuskan untuk duduk. Bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja duduk, tiba-tiba langkah kaki seketika terdengar. Sosok Anggun segera masuk ke aula dan Xiao Yan segera menoleh untuk menatap ke arah Zenny. Lalu Zenny dengan cemas pada saat ini segera menyapa Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini bisa melihat kekhawatiran yang terlintas di wajah cantik Zenny. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya kembali menoreh ke arah King Haoran dan bertanya, bagaimana situasi dari Xiao Mansion pada saat ini?
Menyadari hal tersebut, King Haoran yang baru saja menyesat teh masih tersenyum dan meletakkan cangkir teh di atas meja. Lalu King Haoran sedikit menghentakkan cangkir teh ini di atas meja dan segera menatap sambil tersenyum ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun bertanya kepada Xiao Yan, bagaimanakah menurut Xiao Yan jika cangkir dari batu giok ini berhantaman dengan meja? Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang ditanyakan oleh King Haoran ini. Akan tetapi Xiao Yan dengan kecerdasannya segera menyadari apa yang dimaksud oleh King Haoran. Lalu Xiao Yan pun segera menjawab, tentu saja cangkir teh ini akan hancur jika diadu dengan meja. Akan tetapi meskipun begitu meja juga akan menderita banyak goresan akibat benturan dengan gelas batu giok. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun mengangguk. Lalu dirinya pun lanjut berkata, bagaimana jika di dalam cangkir ini ada teh yang sangat enak? Mendengar perkataan dari King Haoran, Xiao Yan pun kembali menyadari sesuatu. Xiao Yan menyadari maksud King Haoran dengan cangkir teh ini yang merupakan perumpamaan dari Xiao Mansion. Sementara teh berkualitas yang berada di dalam cangkir ini dimaksudkan atas orang-orang yang berada di dalam Xiao Mansion. Tentu saja meja besar yang berantaman dengan cangkir teh ini diumpamakan sebagai Pil Palace yang memiliki kekuatan besar. Namun jika ini permasalahannya, bukankah maksud dari King Haoran ini berarti Xiao Mansion masih memiliki peluang kemenangan? Dan pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada King Haoran, apakah yang dimaksud oleh kakak King Haoran adalah Xiao Mansion masih memiliki kemungkinan untuk menang? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah maksudnya. Lalu King Haoran pun lanjut menjelaskan bagaimanapun orang-orang di dalam Xiao Mansion ini bukanlah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak perlu terlalu khawatir mengenai pertempuran yang akan segera terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran ini, tentu saja kegelisahan Xiao Yan sedikit mereda. Akan tetapi Xiao Yan bukanlah yang tidak mengetahui fakta yang ada di lapangan. Meskipun kekuatan dari Xiao Mansion pada saat ini telah sedikit meningkat, akan tetapi mereka benar-benar tidak bisa berhadapan langsung dengan Pil Palace. Pada saat ini Pil Palace benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar, sementara di sisi Xiao Yan pada saat ini hanya ada Xiao Mansion yang bekerja sama dengan klan Iblis Darah, baik ras monster, keluarga Warcraft maupun ras manusia pada saat ini belum menyatakan keberpihakannya. Makna dari sikap ambigu dari para ras ini tentu saja membuat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan berpikir. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera menyadari rekan-rekannya yang pada saat ini dalam proses penyembuhan. Xiao Yan akhirnya segera menoleh ke arah Zenni dan segera bertanya bagaimana kabar dari rekan-rekan Xiao Yan. Zenni tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan. Zenni berkata berkat bantuan dari klan Yao pada saat ini anggota Xiao Yan benar-benar telah pulih. Bukan hanya mereka pada saat ini telah pulih, bahkan mereka benar-benar memiliki tanda-tanda untuk menerobos. Dan semua ini berkat bantuan dari klan Yao dan Zenni benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada klan Yao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan benar-benar tersandung. Xiao Yan menghela nafas dan perasaan emosi benar-benar memenuhi hatinya. Setelah menyadari apa yang dilakukan oleh klan Yao, tentu saja membuat Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa setelah perang ini mereka benar-benar harus memberikan hadiah yang tidak tertandingi untuk klan Yao. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa klan Yao benar-benar akan mendapatkan hadiah yang bahkan mereka belum pernah bayangkan. Xiao Yan seketika menoleh ke arah King Haoran dan bertanya-tanya hadiah apakah yang dimaksud oleh King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini hanya tersenyum menghadapi tatapan bingung Xiao Yan. Tentu saja King Haoran pada saat ini telah menyadari semua rencana ini. King Haoran menyadari akan ada banyak pihak yang terlibat yang bergabung dengan Xiao Mansion, maka dirinya pada saat ini benar-benar bisa bersikap tenang. King Haoran juga menyadari setelah pertempuran ini dan jatuhnya Pil Palace, tentu saja klan Yao adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggantikan keberadaan dari Pil Palace. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera pulih dari kebingungannya dan segera menyadari sesuatu.
pada akhirnya Xiao Yan kembali dengan tergesa-gesa bertanya kepada King Haoran. Xiao Yan bertanya mengapa Pil Palace tiba-tiba dengan tergesa-gesa memutuskan untuk berperang dengan Xiao Mansion. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, King Haoran pun sedikit terkejut. Akan tetapi King Haoran pada saat ini segera menjawab bahwa Xiao Yan telah membunuh putra Dan Dacheng yang bernama Dan Yan. Selain itu bukan hanya Dan Yan yang dibunuh oleh Xiao Yan melainkan putra Dan Dacheng yang lainnya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Dan Dacheng tidak kebakaran jenggot dan memutuskan untuk menghabisi Xiao Yan. Mendengar penjelasan dari King Haoran ini, tentu saja Xiao Yan benar-benar terkejut. Lalu Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya apakah Dan Yan pada saat ini benar-benar telah meninggal, apakah Dan Yan telah membeku sampai mati di pegunungan es. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka setelah Xiao Yan meninggalkan Dan Yan di pegunungan es dirinya benar-benar akan mati. Sementara itu King Haoran pada saat ini benar-benar semakin terkejut, dirinya dengan refleks bertanya apakah Dan Yan pada saat ini tidak dibunuh oleh Xiao Yan. Melihat tampilan dari Xiao Yan yang tidak bercanda, King Haoran pada saat ini benar-benar keheranan. Sementara itu Xiao Yan segera menjawab bahwa Xiao Yan tidak membunuh Dan Yan. Dan Yan memang terluka parah saat Xiao Yan pergi, akan tetapi dirinya benar-benar tidak akan mungkin mati setelah ditinggalkan. Mendengar jawaban dari Xiao Yan ini, King Haoran pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya telah mendengar berita bahwa Dan Yan telah dibakar sampai mati oleh api surgawi. Lalu mungkinkah ada orang lain lagi yang memiliki api surgawi pada saat itu dan berhasil membunuh Dan Yan? King Haoran pada saat ini merasa bahwa permasalahan ini benar-benar tidaklah sederhana. King Haoran pun bergumam sepertinya ada orang yang tidak tahan terhadap Pil Palace dan benar-benar ingin memicu peperangan. Menanggapi hal tersebut alis Xiao Yan pun seketika berkerut dan Xiao Yan segera bertanya siapakah orang yang ada di tengah-tengah permasalahan ini. Xiao Yan memikirkan siapakah orang yang berpotensi untuk melakukan hal seperti ini, tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak memiliki gambaran. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa pertempuran pada saat ini benar-benar akan semakin dekat. Bersamaan dengan itu Xiao Yan yakin perlahan-lahan orang yang melakukan hal ini akan segera terungkap. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya orang yang melakukan hal ini benar-benar tidak tahan terhadap Pil Palace. Oleh karena itu bukankah jika pertempuran ini berlangsung orang itu akan berada di pihak Xiao Yan? Lalu Xiao Yan pun menekan pemikiran ini di benaknya karena Xiao Yan menyadari yang terpenting pada saat ini adalah peningkatan kekuatannya, dan di dalam pertempuran ini tentu saja Xiao Yan benar-benar harus menjadi semakin kuat. Xiao Yan berniat untuk segera menerobos ke bintang 8 Dodi sebelum pertempuran datang, sehingga dengan begitu maka dapat dikatakan jika Xiao Yan menembus ke bintang 8 Dodi, maka Xiao Yan akan segera masuk ke dalam jajaran orang kuat yang berada di benua Dodi. Selain itu dengan kesuksesan Xiao Yan tentu saja akan segera membangkitkan moral dari para prajurit Xiao Mansion. Terlebih lagi sesuai apa yang dikatakan oleh Zenny bahwa anggotanya juga pada saat ini akan menerobos. Sehingga dengan begitu maka kekuatan dari Xiao Mansion benar-benar akan segera meningkat. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung cara apakah yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Memikirkan hal ini Xiao Yan benar-benar kepusingan dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk mundur. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada King Haoran bahwa dirinya akan mundur dan bersiap untuk pertempuran. Pertempuran besar ini benar-benar sudah dekat, oleh karena itu Xiao Yan juga harus bergegas. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera berdiri dan berbincang-bincang kepada Zenny. Xiao Yan memberikan instruksi dan pengaturan kepada Zenny sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera pergi. Lalu berita tentang kembalinya Xiao Yan ke Xiao Mansion dengan cepat menyebar di seluruh Xiao Mansion. Sehingga dengan begitu moral dari para prajurit juga pada saat ini benar-benar semakin meningkat. Sementara itu Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal sepele semacam ini. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di kamarnya dan duduk bersila.
lalu Xiao Yan memikirkan caranya bagaimana untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan cepat. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar membutuhkan 3 keajaiban, akan tetapi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk mencari 3 keajaiban aneh di dunia ini. Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang panjang dengan perjalanan yang jauh. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini sendirian dan anggota Xiao Yan benar-benar sedang bersiap untuk penerobosan. Sambil memikirkan hal ini token giok hijau tua segera muncul di tangan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan memperhatikan kata hantu yang terukir dengan jelas pada token giok berwarna hijau ini. Xiao Yan teringat bahwa token ini berasal dari rumah hantu sebelumnya. Xiao Yan bergumam jika seperti yang diharapkan seharusnya ada 3 hal aneh yang berada di rumah hantu tersebut. Akan tetapi Xiao Yan segera menyadari bahwa hal ini benar-benar sangat merepotkan. Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah token giok berwarna hijau sambil memikirkan semua ini. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir mungkinkah ada ruang rahasia yang terdapat di dalam batu giok ini. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini harus menuangkan Douqi untuk mengetahui rahasia yang terkandung di dalam batu giok ini. Xiao Yan benar-benar harus mencoba dan mencari tahu apakah isi yang terkandung di dalam batu giok ini. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera menarik nafas dan menuangkan Douqi ke giok tersebut. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengaktifkan batu giok tersebut dan kekuatan Xiao Yan seolah-olah telah diblokir. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, mengapa benda ini tidak bisa diintegrasikan dengan Douqi? Mungkinkah kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak cukup kuat untuk mengaktifkan Liontin Giok ini? Ataukah Xiao Yan pada saat ini harus mencobanya dengan kekuatan spiritual? Lalu Xiao Yan pun segera mengalirkan kekuatan spiritual, tetapi pada saat ini hasil yang didapatkan oleh Xiao Yan masih tetap sama. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini seolah-olah telah diblokir dan tidak bisa menembus liontin batu giok, sehingga Xiao Yan hanya bisa duduk terdiam di kamar dan mempelajari liontin batu giok rumah hantu di tangannya. Lalu setelah merenung sejenak Xiao Yan benar-benar tidak bisa melihat isi dari liontin batu giok ini. Xiao Yan bergumam sungguh sangat sial, apakah benar kekuatan Xiao Yan masih tidak bisa menyelidiki liontin giok ini? Lalu harapan yang sebelumnya Xiao Yan tumpukan pada liontin batu giok ini pada saat ini seolah-olah benar-benar hancur. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar hanya bisa memanfaatkan 3 keajaiban benda aneh. Xiao Yan pun menghela nafas dan berusaha untuk legowo. Setelah itu Xiao Yan bergumam mungkin ini bukan waktunya bagi Xiao Yan untuk menembus ke bintang 8 Dodi. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya di tengah-tengah penyesalan ini. Lalu, bersamaan dengan itu suara Zhan Lao yang tampak serius pun segera terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa liontin batu giok ini tidaklah sederhana seperti batu akik Bapak Yanto suaminya Bude Yanti. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertegun sejenak dan menatap ke arah liontin batu giok rumah hantu di tangannya. Lalu Xiao Yan berpikir bahkan Zhan Lao pada saat ini mengatakan sesuatu yang tidak sederhana. Sangat jarang bagi Xiao Yan mendengar Zhan Lao mengungkapkan hal tersebut terhadap suatu benda. Dan jika begitu permasalahannya bukankah semakin besar keberuntungan yang ada di balik liontin batu giok ini? Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada Zhan Lao, apakah dirinya memiliki cara untuk membuka liontin batu giok ini? Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa dirinya pernah melihat liontin giok ini sebelumnya. Benda ini pasti bukan berasal dari dunia ini, apalagi Zhan Lao belum pernah memperhatikan benda ini sebelumnya. Benda ini benar-benar tidak terlalu mencolok dan bahkan tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Jika Xiao Yan ingin membuka benda ini maka Zhan Lao khawatir maka tidak akan ada sebuah harapan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan jangan berpikir untuk membuka benda ini. Jika Xiao Yan masih nekat mungkin Xiao Yan benar-benar akan terbunuh oleh benda ini. Suara Zhan Lao yang sangat serius pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan semakin tertegun.
lalu tangan Xiao Yan yang memegang liontin giok ini pun tiba-tiba bergetar dengan ekspresi keterkejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata izinkan dirinya memberitahu Xiao Yan secara singkat mengenai sesuatu. Xiao Yan tentu menyadari bahwa ada Dou immortal di atas Dou Di dan ada alam lain yang lebih kuat di atas benua Dou Di. Selain dari benua Dou Di ada banyak alam, tetapi secara umum itu dibagi menjadi 3 jenis alam. Jadi alam ini terbagi menjadi alam bawah, alam tengah dan alam atas. Pada saat ini benua Dou Qi dan benua Dou Di hanya bisa dianggap sebagai alam bawah. Selain itu hal yang menakutkan mengenai liontin giok di tangan Xiao Yan ini adalah bahwa itu bukan milik dari ketiga jenis alam yang baru saja Zhan Lao sebutkan. Sehingga tidak ada yang tahu di mana mereka berasal dan tidak ada yang tahu kapan mereka muncul. Akan tetapi meskipun begitu mungkin takdir dari liontin giok ini berada di tangan Xiao Yan. Meskipun begitu pada saat ini Zhan Lao juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara memicu liontin tersebut. Zhan Lao juga benar-benar tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh liontin giok tersebut. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao ini Xiao Yan benar-benar tercengang, bahkan Babang Tamfan Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini keberadaan Xiao Yan masih berada di alam paling bawah. Tentu saja jika dipahami lagi dari perkataan Babe Zhan Lao maka Xiao Yan pada saat ini masih berada di alam yang berisikan orang-orang berkekuatan rendah.